Terlihat Yu Cheng sedang menghadapi kesedihannya akibat Kinzan yang tewas dan mayatnya belum ditemukan hingga sampai saat ini. Sesaat ia terjun dari tebing tersebut dan berenang mencari keberadaan Kinzan. Namun, yang ia temui sebuah kain yang koyak. Diketahui kain tersebut merupakan baju pernikahan mereka. Di lain sisi, di negara Liao, Sensi mengambil alih kerajaan tersebut dan berniat menghabisi seluruh negara saat ini. Sang raja di sana pun tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti segala perintahnya. Dan singkatnya, peperangan pun terjadi. Satu persatu negara mulai dihancurkan oleh Sensi hingga tak tersisa. Ia melakukan hal tersebut untuk menunjukkan kekuasaannya saat ini agar ditakuti oleh banyak orang. Setelah itu, Zhou yang bersama Yu Cheng membahas mengenai Sensi yang mulai mengambil alih negara Liao saat ini, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Pria di sebelahnya berkata, untuk menghentikan tindakan dari Sensi, mereka harus membuat sebuah negara sendiri. Ia mengusulkan kepada Zhou harus memimpin kota Kaifeng dan mendirikan sebuah kerajaan di sana, dengan tujuan untuk mengumpulkan warga sebagai prajuritnya, agar bisa berperang melawan kezaliman yang dilakukan oleh Sensi. Karena itu satu-satunya cara agar mereka bisa melawan. Mendapatkan masukan seperti itu, Zhou mulai memikirkan strategi tersebut. Sedangkan Yu Cheng masih menggalau dan belum peduli tentang apa yang terjadi saat ini, dan ia pergi dari sana untuk mencari lagi keberadaan Kinzan. Di lain tempat, Sensi memerintahkan Su'er, Han Yi untuk menangkap Yu Cheng, dan ia mau Yu Cheng harus dibunuh. Mereka berdua pun masih terhipnotis dan menuruti perintah darinya. Dan setelah itu, Yu Cheng seketika diserang oleh Su'er dan Han Yi. Di sana, ia pun hendak dibunuh. Lalu berita kematian Yu Cheng disebarkan ke seluruh warga. Ming Yue yang sedang menyamar di sana sangat terkejut setelah mengetahui kebenaran itu. Saat ini, Kinzan sedang dirawat oleh seorang tabib yang bernama Tan Tai. Kalau kalian masih ingat, pria tua tersebut merupakan kaki tangan dari Dr. Su yang saat ini telah tewas. Karena Dr. Su telah tiada, saat ini ia menggantikan posisi Dr. Su. Ia berkata kalau saat ini Kinzan memerlukan waktu sampai 3 atau 5 tahun lagi untuk bisa berjalan, dan luka yang diterima oleh Kinzan membuatnya kehilangan kekuatannya saat ini. Mendengarkan hal tersebut, ia pun tak terima dengan kondisinya saat ini. Ia pun lalu memaksa untuk latihan agar ia bisa kembali berjalan. Sampai-sampai luka di tubuhnya nyecer kemana-mana hingga nyiprat ke tubuh tabib tersebut. Lalu ia tak sengaja melihat koran yang mengabarkan kalau Yu Cheng saat ini telah tewas. Ia pun menjadi sangat bersedih dan mulai depresi akan hal tersebut. Hingga saat malam harinya, ia memaksa kakinya agar bisa berjalan. Dan setelah itu, dirinya memakan semua obat-obatan dengan tujuan agar tubuhnya bisa kembali pulih. Ming Yue mencoba menghentikannya, karena apa yang dilakukan oleh Kinzan justru bisa membahayakan dirinya sendiri. Ia pun hendak pergi dari sana untuk mencari keberadaan Yu Cheng, yang ia yakini Yu Cheng belum mati. Ming Yue sambil menangis mencoba menahannya dan menyadarkan Kinzan kalau Yu Cheng saat ini telah tiada. Mulai dari sinilah Kinzan seperti orang gila.
Ia pun menyadari kalau ia tak bisa membalaskan dendam kematian Yu Cheng, sedangkan saat ini kekuatannya saja sudah tidak ada. Mulai dari sinilah tingkah Qinzhan seperti orang stres. Ia pun sering menghayal bertemu dengan Yu Cheng. Lalu setelah itu ia secara diam-diam pergi ke kota. Di sana ia melihat salah satu warga sedang dipukuli oleh beberapa pasukan karena ketahuan mencuri. Dirinya yang main asal lewat saja juga terkena imbasnya dan dipukuli oleh pasukan di sana. Untung saja ia diselamatkan oleh anak kecil yang bernama Ling Er, yang dimana anak kecil tersebut yang pernah ia selamatkan waktu dulu. Dan di saat dulu, ia juga mengajari anak itu jurus berpedang, sehingga Ling Er menjadi hebat dalam berpedang. Ming Yue datang ke sana dan membawa Qinzhan kembali ke rumah. Setelah itu, di rumah mereka, tiba-tiba didatangi lagi pasukan yang mengejar anak kecil tersebut karena sebelumnya sudah menghajar pasukan kerajaan. Ming Yue keluar ke sana untuk bertemu dengan mereka, sambil beralasan kalau ia tak mengenali anak kecil tadi. Pasukan itu pun justru menangkap Ming Yue dan membuatnya menjadi pingsan. Qinzhan lalu keluar dari sana untuk menghadapi mereka. Namun apa daya, karena ia tak memiliki kekuatan lagi, ia pun dihajar habis-habisan. Ling Er yang tak terima, Qinzhan dihajar lalu keluar dari sana. Dengan pedang kayu yang ia miliki, ia pun berhasil mengalahkan beberapa prajurit di sana. Namun, salah satu pasukan itu sesaat memakan pil kuat yang membuat ia menjadi kuat seketika. Bahkan, serangan dari Ling Er tak mempan sama sekali. Alhasil ia yang dipukuli di sana. Qinzhan yang melihat semuanya itu sesaat mulai tersadar. Meskipun ia tak memiliki kekuatan lagi, tapi ia masih mengingat jurus berpedang yang selama ini ia pelajari. Menggunakan sebuah tongkat dari sapu, ia pun melawan pasukan di sana dengan jurus berpedang yang ia miliki. Sesaat, Qinzhan yang melawan pasukan itu terlempar hingga masuk ke dalam rumah. Si tabib lalu memberikan ia sebuah pedang peninggalan milik Dr. Su. Menggunakan pedang tersebut, Qinzhan kembali melawan mereka semua, yang pada akhirnya ia berhasil mengalahkan pasukan tersebut hingga lari terbirit-birit. Singkatnya, Qinzhan bersama Ming Yue hendak pergi dari sana dan berterima kasih kepada si tabib yang sudah mau menolongnya. Ling Er mengatakan kalau Yu Cheng saat ini masih hidup dan kabar mengenai Yu Cheng yang telah tewas semuanya itu adalah palsu. Tentu saja Qinzhan menjadi sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Tidak hanya itu, Ling Er juga berkata kalau Sensi saat ini memimpin negara Liao untuk menghabisi seluruh negara dan kerajaan lainnya. Qinzhan sesaat menjadi kesal kepada Sensi dan membuat perhitungan dengannya. Di lain tempat, kini giliran negara Qing yang menjadi sasaran dari Sensi untuk dihancurkan. Melati tentu saja tidak akan membiarkan semuanya itu terjadi. Terlihat ia melawan pasukan berbadan besar di sana.
这帮怪物！ Awalnya ia berhasil mengelak dari segala serangan, namun tiba-tiba Mio-san yang sudah terhipnotis seketika membuatnya menjadi pingsan. Ia pun ditangkap dan dibawa pulang ke negara Sing. Ratu Li selaku nenek dari Melati menjadi sangat khawatir melihat cucunya sudah diikat. Melihat situasi saat ini, Ratu Li memberikan surat menyerah kepada pasukan di sana dan memberikan negara Sing kepada mereka. Namun semuanya belum selesai, yang dimana pasukan tersebut mengabarkan kalau Sensi, pemimpin mereka saat ini, menginginkan Melati untuk dijadikan istrinya. Tentu saja Ratu Li menolak akan hal tersebut, namun Melati menyetujuinya. Ia pun akan melakukan hal tersebut demi keamanan negara Sing dan keamanan neneknya saat ini. Tidak hanya negara Li, markas milik Kinzan juga diserang oleh pasukan milik Sensi. Ting yang menyadari akan hal tersebut berpura-pura mengikuti perintah jenderal di sana. Ia berkata ia siap meninggalkan markas milik Kinzan dan menjadi anak buah dari Sensi. Jenderal di sana yang melihat Ting mau bekerja sama dengannya meminta bukti kalau Ting akan setia kepadanya. Lalu Ting membawa mereka ke pemukiman warga. Di sana ia menjarah uang dari toko-toko yang berada di pasar. Tidak hanya itu, ia juga tidak segan-segan membunuh para warga agar mendapatkan uang. Melihat kebrutalannya, jenderal di sana mengakui kekejaman dari Ting dan mengajaknya bergabung menjadi anak buah dari Sensi. Ternyata semuanya itu hanyalah akting belaka yang sengaja direkayasa oleh Ting. Semuanya itu dibuktikan saat warga yang dibunuh oleh Ting tadi saat ini tidaklah mati, dan ia sengaja berpura-pura mau bergabung dengan pasukan tadi agar para warga tidak dibunuh. Kini mereka sedang memikirkan cara bagaimana untuk menyelamatkan para warga saat ini. Akhirnya, Ting memutuskan untuk menyuruh warga di desa tersebut agar segera pergi meninggalkan rumah mereka sebelum pasukan milik Sensi datang kembali. Sedangkan dirinya tetap berada di sana untuk menahan apabila pasukan dari Sensi datang kembali. Tak lama kemudian, Kinzan datang ke sana. Melihat ketuanya sudah kembali dan masih hidup, ia pun menjadi sangat senang dan memeluk kakinya. Singkatnya, esok hari pun tiba. Melati hendak dibawa untuk dinikahkan dengan Sensi. Ratu Li hanya bisa bersedih melihat cucu satu-satunya saat ini sudah dibawa pergi oleh para penjahat. Saat tengah perjalanan, Bai yang merupakan anak buah dari Melati datang ke sana untuk menyelamatkannya. Ting mengatakan kepada jenderal di sana kalau biarkan saja dirinya yang melawan. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua, yang pastinya langsung dimenangkan oleh Ting. Melihat hal tersebut, si jenderal menjadi yakin melihat kesetiaan dari Ting. Setelah itu saat mereka melanjutkan perjalanan, lagi-lagi seseorang menghalangi jalan mereka, dan orang tersebut adalah Kinzan. Ting berkata kalau orang itu adalah Kinzan, Raja Iblis yang terkuat sedunia. Tak ada orang yang bisa mengalahkan kekuatannya. Sesaat,
Qinzhan sengaja bersin dan semua pasukan di sana langsung ketakutan. Namun mereka melihat tidak terjadi apa-apa dengan diri mereka. Lalu dari kejauhan, beberapa orang sudah mempersiapkan sebuah bom peledak yang seolah-olah di saat Qinzhan yang bersin saja bisa membuat gunung di sana menjadi hancur. Tentu saja pasukan di sana menjadi ketar-ketir melihatnya. Ting lalu mengajak keempat pasukan di sana untuk menyerang Qinzhan. Namun, Qinzhan hanya menggerakkan tangannya yang membuat Ting dan keempat pasukan tadi terpental. Melihat hal tersebut, semua pasukan di sana lari ketakutan. Ternyata semuanya itu adalah akting belaka dan keempat pasukan tadi merupakan anak buah dari Qinzhan. Karena seperti yang kita ketahui, kalau Qinzhan saat ini sudah tak memiliki kekuatan lagi. Hal itu sengaja dilakukan untuk menakuti pasukan tadi, dan mereka pun berhasil menyelamatkan Melati yang berada di dalam kereta. Singkatnya, Melati yang melihat Qinzhan di sana langsung menangis dan memeluknya, karena ia sangat senang gurunya saat ini ternyata masih hidup. Dan semua orang yang berakting tadi sudah berkumpul di sana. Lalu Melati mengabarkan kalau Mio-san, Su-er, dan Han Yi sudah dihipnotis oleh Sensi untuk menjadi pengikutnya. Qinzhan berkata, misi mereka saat ini harus mengambil mereka kembali dan berusaha membuat mereka bertiga kembali sadar terlebih dahulu. Saat di malam harinya, Han Yi, Su-er, dan Mio-san mengabarkan kalau mereka gagal menangkap Yu Cheng. Mendengarkan hal tersebut, Sensi berkata kalau ia sendiri yang akan turun tangan untuk menangkapnya.